Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang remaja berinisial PT, 17 tahun, diduga menjadi pelaku pembunuhan dua bocah SD di Bengkulu. Pelaku membungkus mayat korban menggunakan karung dan dibuang di tempat yang berbeda. Korban ditemukan di sebuah septic tank dan membusuk di Muaro, Jenggalu. Adapun motif pembunuhan ini diduga perkara memancing ikan di kolam yang ada di belakang rumah terduga pelaku. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait kronologi peristiwa ini akan disampaikan jurnalis Tribun Bengkulu, ada rekan Betami Sutra. Silakan dengan laporan Anda. Baik Tribuners, tadi baru saja kita melaksanakan press release di Polresta Bengkulu terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan terhadap dua orang pelajar atau bocah SD yang ada di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang dinyatakan hilang beberapa hari yang lalu. Untuk pelajar pertama itu bernama AA atau Abiu yang kurang lebih berusia sekitar 9 tahun, dan juga yang kedua ada berinisial AR atau Arjuna yang berusia sekitar 8 tahun. Mana untuk keduanya sendiri itu sempat dinyatakan hilang pada tanggal 15 April 2025 lalu dan sempat dilaporkan oleh orang tua korban itu ke Polsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Dan terakhir terkait ke perkembangan kasus hilangnya kedua korban tersebut, orang tua korban sebenarnya sempat melakukan pencarian sendiri dibantu dengan warga dengan cara menyisiri berbagai jalan yang ditempuh oleh kedua korban, termasuk juga menyisiri rumah dari teman-teman dari korban sendiri. Namun sampai dengan tanggal 20 April 2025 tidak juga menemukan hasil. Kemudian pada hari Minggu pada tanggal 20 April 2025 kemudian ada warga yang sedang memancing di kawasan Muara Jenggalu, Kota Bengkulu itu menemukan adanya penemuan mayat di dalam karung Metropolis. Di mana penemuan mayat tersebut itu ditemukan warga yang sedang memancing kurang lebih sekitar pukul 1 siang atau pada siang hari. Dan mendapatkan informasi tersebut, kemudian pihak kepolisian Polresta Bengkulu bersama dengan tim gabungan dari Jatan Ras Polda dan juga Polsek Kampung Melayu, termasuk juga pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinsos, Basarnas, dan lain-lain, kemudian langsung menyambangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap temuan adanya mayat di dalam karung tersebut. Termasuk juga orang tua dari korban atas nama Arjuna waktu itu juga datang ke lokasi ke kawasan Muara Jenggalu untuk memastikan apakah korban tersebut adalah anaknya atau bukan. Dan berdasarkan hasil pengembangan pada saat itu memang agak kesulitan dikenali karena kondisi tubuh dari mayat yang ditemukan di Muara Jenggalu tersebut itu sudah dalam keadaan rusak dan cukup sulit dikenali. Dan saat diperiksa oleh orang tua dari Arjuna, dia menyatakan bahwa tidak terlalu mengenali anak tersebut dan dia juga meyakini waktu itu mayat yang ada di dalam karung tersebut bukanlah mayat dari Arjuna. Dan berdasarkan kejadian itulah kemudian ternyata ada titik terang terkait dengan terungkapnya kasus penemuan dua bocah yang dinyatakan hilang pada tanggal 15 April 2005 lalu, di mana saat polisi itu melakukan pembukaan terhadap karung yang membungkus mayat dari korban yang ditemukan di Muara Jenggalu itu, ternyata di karung tersebut terdapat sebuah nama yang bernama I, kita sebut saja namanya I, ini Tribuners. Dan dari nama I inilah kemudian polisi melakukan penelusuran terkait dengan inisial nama I tersebut yang ada bertuliskan di dalam karung. Dan setelah berhasil melakukan penelusuran terhadap I, dan polisi berhasil kemudian mendapatkan alamat terkait dengan inisial I tersebut, yang terakhir itu pada hari Senin tanggal 21 April 2025 kemarin diketahui merupakan warga asal Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Dan dari temuan tersebut kemudian dari pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan ataupun langsung melakukan TKP tempat alamat yang ditemukan dari nama tersebut yang ada di Kelurahan Kandang. Dan setelah kemudian polisi langsung melakukan pemeriksaan di rumah seseorang berinisial SC yang memang tidak jauh dari korban anak hilang. Dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, polisi kemudian mendapatkan karung yang dicurigai sama dengan karung pembungkus mayat atas nama yang belum diketahui sebenarnya awalnya, dan sekarang diketahui atas nama Abiu. Itu sama persis dengan karung yang ada di rumah pelaku ataupun tersangka ini. Dan mendapati hal tersebut, kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah anggota keluarga yang ada di rumah SC ini, termasuk juga tersangka yaitu anak dari SC yang inisial PT yang kurang lebih
terkait hal tersebut, pada saat melakukan penggeledahan di rumah SC ataupun PT ini, itu polisi kemudian ada mencium bau tidak sedap atau aroma tidak sedap dari pinggir ataupun dari samping rumah korban. Dan setelah ditelusuri, itu bau tidak sedap tersebut berasal dari salah satu septic tank yang berbentuk sumur yang persis berada di samping rumah korban. Dan setelah dilakukan pengecekan di dalam sumur atau septic tank berbentuk sumur tersebut, disitulah kemudian polisi melihat adanya karung yang diduga adalah korban atau salah satu korban yang hilang beberapa waktu yang lalu. Dan setelah dilakukan interogasi, dan pelaku sendiri atau tersangka ini mengakui bahwa anak yang atau jenazah atau mayat yang ada di dalam karung tersebut adalah AR, salah satu korban anak yang hilang pada tanggal 15 April 2020 lalu. Kemudian polisi langsung melakukan evakuasi bersama dengan warga untuk mengangkat jenazah dari Arjuna yang dibuang oleh pelaku ini ke dalam septic tank yang berbentuk sumur tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, polisi kemudian langsung mengamankan pelaku yang saat ini sudah ditetapkan tersangka atas nama PT atau berinisial PT yang berusia 17 tahun ke Polresta Bengkulu, termasuk juga dengan ayah dan ibu dari PT. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian pada hari ini, ternyata PT ini melakukan pembunuhan terhadap kedua korban, yaitu atas nama Arjuna dan juga Abiyu ini dikarenakan kesal karena keduanya itu pada saat kejadian kedapatan memancing ikan di belakang rumah pelaku, yang kemudian ketahuan dengan pelaku. Akibat kejadian tersebut, kemudian keduanya dipiting pada bagian leher oleh pelaku dan sempat diceburkan ke dalam kolam, sehingga keduanya dinyatakan meninggal dunia pada saat itu. Dan karena panik, kemudian pelaku sendiri itu langsung membungkus kedua korban, yaitu Abiyu dan juga Arjuna ini, ke dalam karung dan langsung diberi pemberat batu. Dan untuk menghilangkan jejak, pelaku ini sempat membawa satu persatu, rencananya mau membawa satu persatu dari korban ini. Namun untuk pertama kali pelaku melakukan pengangkutan dengan menggunakan motor itu terhadap terhadap korban atas nama Abiyu, di mana Abiyu sendiri itulah yang dilemparkan ke muara Sungai Jenggalu dan kemudian ditemukan oleh polisi pada hari Minggu tanggal 20 April. Dan setelah itu barulah, karena tidak sempat lagi untuk membuang jenazah atau mayat dari korban satunya lagi, yaitu atas nama Arjuna, kemudian maka dari itu pelaku langsung membuang mayat dari Arjuna itu tersebut ke dalam septic tank berbentuk sumur yang ada di samping rumahnya. Dan salah satu untuk menghilangkan baunya itu pelaku sempat menaburkan kapur barus di sekitar atau di dalam sumur tersebut. Dan terkait dengan kasus ini sendiri, pihak kepolisian dari Polresta Bengkulu tadi sudah menyampaikan bahwa tidak ada keterkaitan dari orang tua pelaku yang sempat didugakan oleh masyarakat selama ini, dan pelaku murni melaksanakan pembunuhan terhadap dua korban tersebut secara mandiri ataupun sendirian tanpa bantuan kedua orang tuanya tersebut. Dan terkait dengan hal ini sendiri, itu pelaku sendiri terancam dengan hukuman tadi disebutkan oleh Kapolres Bengkulu sekitar 15 tahun penjara. Mungkin demikian lalu informasi sementara yang kami sampaikan dari Bengkulu, kembali ke studio. Udah nak, aku sih yang tidak sayang, madam juga sayang. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu.
Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku aja yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami manggil Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? 17 kan? Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak? Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Pemirsa, inilah tampang remaja 17 tahun berinisial PT yang merupakan pelaku pembunuhan 2 anak SD di Bengkulu. Sadisnya pelaku menghabisi nyawa para korban, kemudian mayat dibungkus karung dan dibuang di 2 tempat yang berbeda. Korban ditemukan dalam septic tank dan membusuk di Muaro Jenggalu. Sosok PT dikenal di lingkungan sekitar sebagai pribadi yang cenderung pendiam bahkan tergolong remaja yang tidak terlalu sering berinteraksi dengan masyarakat. Fatwa seorang warga Kelurahan Kandang menyampaikan bahwa bukan hanya PT yang terbilang tertutup, begitu pula dengan kedua orang tuanya. Namun ketika kejadian, mereka tampak ikut dalam pencarian Arjuna dan Abiyu. Hal senada juga disampaikan oleh kerabat korban Syamsuar yang menyebut bahwa terduga pelaku sempat ikut mencari korban saat dikabarkan hilang. Ia menjelaskan bahwa pelaku juga sempat mengalihkan perhatian warga sekitar. Ketika warga ingin mencari ke arah rumah pelaku, PT selalu mengalihkan untuk mencari di tempat lain. Warga yang ingin melihat CCTV pun juga dialihkan oleh tersangka. Setelah kedua korban ditemukan, polisi dalam waktu singkat menangkap terduga pelaku utama PT yang merupakan remaja dan sekaligus tetangga dan anak tiri dari pemilik rumah. Pelaku diamankan oleh tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu, Jatan Ras Polda, dan Opsnal Polsek Kampung Melayu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan SC untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selanjutnya, terduga pelaku serta keluarganya langsung dibawa ke Polresta Bengkulu. Berdasarkan keterangan sementara yang berhasil dihimpun oleh aparat kepolisian, terduga pelaku nekat melakukan pembunuhan terhadap kedua korban hanya karena sepele. Terduga pelaku merasa kesal karena mendapati kedua korban sedang memancing ikan di kolam yang ada di belakang rumah terduga pelaku. Sementara, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno dalam konferensi persnya pada Selasa 22 April menjelaskan bahwa pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara dipiting hingga ditenggelamkan ke dalam kolam. Untuk motif dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka itu diakui bahwa
mereka ini sakit hati karena di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang. Kemudian ada anak ini sedang mancing di sana. Kemudian dua anak tersebut dibekap, dipiting dua-duanya, kemudian dimasukkan ke kolam sampai meninggal. Dan ini dari hasil otopsi juga menunjukkan bahwa ada perlukaan, ada memar di pipi, di kening, kemudian termasuk di lehernya, dan kematiannya juga akibat salah satunya akibat cekikan. Kalau yang satu kemarin tidak bisa diketahui karena kondisinya sudah hancur. Yang kedua ini sudah ada titik terang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.